Apakah negara berperilaku seperti manusia? Atau mungkin dalam bahasa yang lebih panjang, apakah negara di dalam masyarakat antarabangsa berperilaku seperti manusia dalam masyarakat yang terdiri dari kumpulan manusia? Nah, teman-teman sekalian, pada episode sebelumnya kita sudah mendiskusikan bagaimana para pengkaji hubungan internasional mencoba menjawab mengapa negara berperang dan bagaimana kita bisa mencegahnya dengan melihat pada asumsi dasar tentang sifat dasar manusia. Tapi pencarian yang demikian itu kan artinya kemudian nanti memiliki satu asumsi yang tidak tertulis bahwa kalau kita paham sifat dasar manusia, maka kumpulan manusia seperti negara itu akan mencerminkan hal itu, ya. Jadi kalau manusia itu egois, rasional, utility maximizing, maka negara juga akan mencerminkan karakter itu misalnya. Kalau manusia ternyata bisa belajar, punya possibility of progress, ternyata negara juga bisa begitu, ternyata bisa bekerja sama misalnya. Nah, namun asumsi soal negara ternyata berbeda-beda di dalam hubungan internasional. Apakah mereka mencerminkan manusia, apakah mereka ternyata tidak mencerminkan manusia. Ketika manusia satu orang itu kemudian berkumpul dengan banyak orang lainnya, mereka menjelma menjadi makhluk lain yang tidak disusun karakternya oleh si orang ini. Maka ini jadi pertanyaan yang menarik kalau wibu-wibu kan tahu misalnya ada anime yang mempersonifikasi negara menjadi kayak manusia kan, Hetalia, Axis Power, ya kan? Nah, tapi apakah demikian? Apakah negara memang cerminan manusia? Nah, ini posisi asumsi dasar soal perilaku negara tadi dalam masyarakat antarabangsa. Ini kemudian mempengaruhi cara para pengkaji hubungan internasional menjawab berbagai pertanyaan, termasuk pertanyaan soal bagaimana kita bisa menciptakan perdamaian. Ada yang menjawab pertanyaan tadi dengan afirmasi, ya, negara dalam masyarakat antarabangsa itu berperilaku seperti manusia, sehingga kita bisa mengambil asumsi soal sifat dasar manusia tadi sebagai sesuatu yang kita asumsikan untuk negara. Nah, ini misalnya posisi dari perspektif yang kita kenal sebagai realisme. Karena politik internasional adalah struggle for power seperti politik yang lain itu ya. Politik antara manusia adalah struggle for power, maka politik internasional juga cerminan dari itu. Perilakunya juga sama. Maka kemudian negara diasumsikan sebagai aktor utama dalam hubungan internasional karena hubungan internasional dibentuk oleh unit-unit negara tadi. Kemudian negara itu diasumsikan sebagai aktor yang uniter. Dia terintegrasi sebagai satu unit. Oke lah, ada perdebatan di sana sini gitu, tapi pada akhirnya kepentingan nasional itu tunggal gitu ya, karena dia bersifat objektif apapun sistem politiknya, apapun ideologinya dan seterusnya, kompetisi birokrasi seperti apapun yang terjadi di dalamnya, meskipun ada perbedaan-perbedaan nanti pada akhirnya akan menyatu. Nah, ini asumsi bahwa negara itu uniter, manunggal gitu ya. Tapi kemudian tadi asumsi kalau uniter seperti manusia itu kan kita berpikir dengan satu pikiran ya, kita ya kecuali ada misalnya beberapa yang punya kepribadian ganda gitu kan ya. Dulu ada novel Sybil dan seterusnya gitu. Tapi ya secara umum manusia diasumsikan uniter gitu kan. Tapi manusia kemudian juga diasumsikan rasional, dia utility maximizing, dia rasional menghitung bagaimana dia bisa memenuhi kepentingannya sendiri. Nah, tidak hanya realisme misalnya mengambil asumsi ini liberalisme, tapi liberalisme yang kemudian kita kenal sebagai neoliberalisme atau neoliberal institutionalism juga meminjam asumsi dasar ini bahwa negara itu bisa juga diasumsikan kayak manusia tadi loh. Jadi negara itu aktor yang uniter, negara itu aktor yang rasional. Walaupun punya asumsi yang sama, perilaku manusianya
ternyata bisa diprediksikan berbeda gitu ya, karena kalau realisme dan neorealisme kemudian melihat dia rasional, dia egois, mementingkan dirinya sendiri dalam situasi yang anarki, maka konflik akan cenderung terjadi. Kita cuma bisa terhenti konflik itu ketika terjadi perimbangan kekuatan. Tapi kalau liberalisme percaya bahwa ya karena ada possibility of progress, ya manusia itu egois dan rasional, tapi ada keadaan-keadaan ketika justru kerjasama itu lebih menguntungkan, sehingga kerjasama masih memungkinkan. Jadi ada keadaan yang bisa diciptakan untuk membuat aktor yang rasional, yang namanya negara tadi, kemudian bisa bekerja sama. Tapi liberalisme yang klasik, ya, yang sebelum neoliberal institutionalism itu punya pandangan yang berbeda soal bagaimana negara itu berperilaku dalam masyarakat antar bangsa tadi. Dan bahkan asumsinya lebih fundamental, barangkali hubungan internasional tidak boleh dilihat cuma sebagai hubungan antara bangsa, karena hubungan internasional tidak cuma dibuat oleh negara-negara saja loh gitu ya. Bahkan di dalam negara tadi, negara tidak boleh dilihat sebagai aktor yang uniter. Nggak kayak manusia yang tangannya nggak bisa protes kalau disuruh sama otak untuk mukulin orang, ya kan? Walaupun kadang-kadang ada perdebatan antara hati dan akal dan perut gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka terkoordinasi sebagai satu aktor yang uniter kan. Maksudnya nggak bisa otaknya nyuruh apa terus perutnya tetap maksa melakukan hal lain. Ya kecuali manusianya sakit gitu. Tapi jadi asumsinya negara uniter, sebagaimana manusia uniter. Tapi liberalisme melihat ternyata beda loh. Individu manusia dan kumpulan manusia tadi. Karena kumpulan manusia yang tadi muncul bisa dalam bentuk negara, bisa dalam bentuk NGO, bisa dalam bentuk perusahaan dan seterusnya, itu punya karakter dan kepentingan yang berbeda-beda gitu ya, yang tercipta dari keberagaman individu-individu tadi gitu ya. Ya karena liberalisme kan kemarin melihat negara sebenarnya fungsinya adalah menjamin kebebasan individu-individu tadi gitu. Jadi dia mengakui bahwa negara itu bukan aktor yang uniter, di dalamnya ada kelompok-kelompok yang kemudian punya kepentingan yang berbeda-beda, yang kemudian mereka bersaing untuk menentukan misalnya kebijakan negara itu seperti apa sih. Bahkan nggak cuma bersaing menentukan kebijakan negara dan menentukan kepentingan nasionalnya apa gitu ya, tetapi juga mempengaruhi hubungan internasional secara langsung. Tidak sebagai negara, ya, ada perusahaan-perusahaan punya penghasilan lebih tinggi daripada negara yang kemudian ya bisa melakukan intervensi langsung kan. Elon Musk misalnya menggunakan Starlink gitu kan untuk kemudian mempengaruhi akses pada internet yang kemudian berdampak pada situasi perang informasi di Rusia dan Ukraina. Atau aktor-aktor seperti Bill Gates dengan Gates Foundation yang terlibat aktif dalam program-program yang ya pro dan kontranya macam-macam, tapi dia ya aktor yang kemudian bermain misalnya dalam penanggulangan HIV/AIDS atau kemiskinan di berbagai wilayah di dunia. Jadi tidak hanya negara ternyata. Maka liberalisme yang awal ya klasik ini seringkali juga disebut sebagai pluralisme. Para pemikir liberal ini kemudian mengatakan bahwa barangkali hubungan internasional nggak perlu disebut sebagai hubungan internasional saja, karena internasional kan mengindikasikan aktornya cuma negara, tapi juga barangkali hubungan transnational relations. Nah, tapi perdebatannya ternyata nggak cuma di situ. Manusia itu terrefleksikan karakternya oleh negara tadi, jadi uniter, manusia uniter maka negara uniter. Manusia itu rasional maka negara kemudian rasional. Nah ini ada perdebatan juga, manusia rasional atau enggak gitu kan. Maka ada yang bilang bahwa manusia tidak rasional tapi hubungan sosialnya relasional, tapi dia uniter. Jadi negara dianggap sebagai aktor yang uniter tapi dia tidak terima rasionalitasnya. Nah, tidak menerima bahwa negara itu aktor yang rasional tapi dia aktor yang uniter. Sebagian konstruktivis misalnya mengambil posisi ini, negaranya uniter sama seperti asumsi neoliberal, neorealis dan realis, tapi sifat manusianya didefinisikan secara berbeda, diceritakan secara berbeda. Tapi ada yang lebih radikal lagi gitu ya, yang tidak melihat misalnya negara sebagai cerminan manusia. Negara justru cerminan kelas. Negara adalah cerminan dari kepentingan satu kelas tertentu.
yang itu ditentukan oleh posisinya di dalam relasi produksi. Ya. Negara adalah sebenarnya kepentingan kelas yang menguasai akses pada alat produksi, kepentingan kelas borjuasi. Maka negara fungsinya adalah melanggengkan eksploitasi kelas tadi. Di dalamnya ada perdebatan sendiri kan, bahwa dia inherent pasti begitu, tapi ada juga yang melihatnya sebagai sesuatu yang tidak selalu begitu, sehingga bisa dikontestasikan. Merupakan kontestasi yang terjadi terus-menerus. Ada persaingan kelompok antar berbagai kelas gitu dalam negara, dan negara juga punya otonomi relatif tertentu ya, terhadap kepentingan borjuasi tadi. Nah, ada beragam asumsi tentang negara. Apakah dia berperilaku seperti manusia? Apakah dia mencerminkan kelas? Kalau dia mencerminkan manusia, sifat manusianya seperti apa dan seterusnya. Yang asumsi-asumsi dasar ini akan mempengaruhi cara kita memandang hubungan internasional. Bahkan tadi, apakah kita harus menyebutnya hubungan internasional atau sesuatu yang berbeda, yang lebih luas. Ya, teman-teman sekalian, tentu saja pertanyaan-pertanyaan tadi tidak hanya muncul dalam diskusi-diskusi dominan dalam hubungan internasional. Lalu pertanyaan semacam ini ya, negara itu apa sih? Negara itu sebenarnya sifatnya seperti apa sih? Tentu muncul juga di dalam tradisi-tradisi pemikiran yang lain yang penting untuk kita gali juga untuk memahami hubungan internasional dengan lebih luas. Ya misalnya dalam tradisi, ya kalau kemarin kita bicara bagaimana pertanyaan klasik HI soal sifat dasar manusia itu sebenarnya sudah ditanyakan sebelumnya oleh para pemikir di Tiongkok, dan kemudian memunculkan aliran Konfusianisme dan legalisme gitu ya, yang kemudian sangat berpengaruh. Di Tiongkok juga mungkin punya konsepsi negara yang berbeda. Maka nanti kita melihat ada konsepsi soal sovereignty, kedaulatan, dan ada konsepsi soal suzerainty, tributary system, sistem orbit. Atau di Jawa kita melihat konsep negara bukan sesuatu yang kemudian melekat pada kekuasaan dan penguasaan atas teritori tertentu, tetapi ya semacam derajat pengaruh yang berubah dan dinamis ya. Makanya kita mengenal ada Kutonojo gitu kan, ada Nagara dan seterusnya. Ini konsep-konsep yang barangkali kalau digali akan membantu kita memahami hubungan internasional dengan lebih jernih. Jadi menurut Anda, menurut teman-teman, apakah negara itu berperilaku seperti manusia atau tidak? Sampai jumpa.